فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Ma'asyiral ikhwah al-ahibbah rahimani wa rahimakumullah. Kembali pada pertemuan malam keempat dari kitab Al-Jami' As-Sahih fi Tauhid Rabbil Alamin, kumpulan yang sahih tentang pengesaan atau pentunggalkan mentauhidkan Rabb semesta alam. Sebuah tulisan dengan kajian tauhid milik sang penulis Syekh Abu Amr Abdul Karim bin Ahmad bin Husain Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah ta'ala. Kita masih pada pembacaan muqaddimah pada 3 pertemuan malam sebelumnya secara berturut-turut. Dan pada malam hari ini kita masih akan membaca lanjutan dari muqaddimah tersebut. Kita evaluasi mengulang apa yang telah kita ambil pada pertemuan malam sebelumnya. Beliau terangkan kepada kita dari pembawaan dalil-dalil ayat Qur'aniyah tentang seputar tauhid, faedah tauhid, keutamaan dan kemuliaan tauhid. Tauhid adalah ilmu yang paling mulia karena berkaitan dengan sesuatu yang paling mulia, Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tauhid adalah ilmu yang paling tinggi karena dengannya akan menggiring keberuntungan bagi seorang hamba ketika mempelajarinya dunia dan akhirat. Ilmu tauhid adalah asasnya agama, fondasinya agama, serta kewajiban yang paling ditekankan bagi setiap hamba-hamba. Tauhid merupakan tujuan utama Allah menciptakan jin dan manusia. Tauhid merupakan tujuan utama Allah mengutus para nabi dan rasul, menurunkan kitab-kitab. Tauhid juga, dengan tauhid Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat, kemudian mengutus mereka. Tauhid juga merupakan dakwah para nabi dan rasul seluruhnya, dan mereka bersepakat akan hal tersebut. Kita lanjutkan. Katakan penulis Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah ta'ala, lanjutan dari penyebutan tentang para ulama memberikan peran penting dalam hal menulis tulisan atau kitab dengan materi tauhid, seperti Imam Ibnu Manda, Imam Ibnu Khuzaimah, demikian juga susul dengan Imam Bukhari, Imam Muslim memasukkan materi tauhid dalam sahih mereka berdua. Dilanjutkan lagi dengan Syekh Muhammad Ibn Wahhab menulis satu kitab dengan judul Kitab Tauhid yang belum dijumpai. Nah, yang semisal dengannya atau yang lebih baik daripada kitab tauhid beliau tersebut. Illa annana lam, kata beliau di sini halaman 10, illa annani lam ara kitaban jama'a madatan hadzal mawdu' la siyama ma'a taharri sihha. Akan tetapi aku belum menjumpai, belum melihat satu tulisan, satu kitab yang mengumpulkan materi-materi tauhid. Terlebih lagi, materi tauhid tersebut dikumpulkan dalam metode penyebutan yang sahih saja. Karena yang sebelumnya seperti Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab dan kitab tauhid milik beliau tidak lepas dari hadis yang namanya lemah, dhaif. Satu materi khusus. Oleh karena itu, dengan alasan itu kata beliau, fasta'antu billahi wa jama'tuha fi hadzal kitab wa sammaituhu al-Jami'us Sahih fi Tauhid Rabbil Alamin. Akhirnya aku minta pertolongan kepada Allah. Aku pun mengumpulkannya dalam materi. Aku pun mengumpulkannya pada kitab ini dan aku memberikan judul Al-Jami'us Sahih fi Tauhid Rabbil Alamin. Kumpulan yang sahih. Jadi ini. Kenapa beliau memberikan nama dengan Al-Jami'us Sahih? Karena di dalamnya terkumpul dalil-dalil baik itu Al-Quran demikian juga hadis yang beliau akan tulis perurutannya. Ada beberapa hadis banyaknya. Nah,
Hampir 1000 hadis boleh dibawakan. ...800 kurang 10 artinya 790 hadis. Beliau kumpulkan hadis-hadis tersebut, kemudian beliau judul dengan kumpulan yang sahih, dalil-dalilnya sahih dalam pengesaan Rabb semesta alam. Mutaharriyan fi dzalika wadihatil adillah bighairi ta'assufin wala takallufin, mustafidan mimman sabaqani la siyama Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab ma'a faslil hukmi fil mas'alati fi tarajim al-abwabi fil ghalib. Dengan kehati-hatian, mutaharriyan, pemilihan dalam hal tersebut dalil-dalil yang jelas, dalil-dalil yang tepat sasaran, tanpa membosankan, tanpa memberatkan diri. Membacanya tidak akan menjadi bosan, tidak juga memberatkan diri. Bukan kitab yang panjang beberapa jilid, hanya 1 jilid. Dengan tetap mengambil faedah dari orang-orang sebelum aku, terlebih lagi Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau tetap mengambil faedah dari buku sebelumnya dengan materi yang sama, tauhid, yakni milik Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi. Bersamaan dengan itu, yang sang penulis memutuskan menetapkan hukum dalam setiap masalah pada pasal-pasal atau bab-bab secara global, secara kebanyakan. Jadi beliau bawakan judul bab, dan itu merupakan vonis dari sang penulis tentang materi dari masing-masing judul bab tersebut. Setelah itu beliau bawakan dalil, ayat dan hadis yang sahih. Muhalliyan lahu bi ba'dil ayati in wajadtu min ghairi isti'abil lil ayat munawwihan ala abwab tauhid. Muhalliyan, menghiasi judul-judul bab tersebut dengan sebagian ayat meskipun tidak secara menyeluruh dari ayat-ayat. Karena satu materi kalau dikumpulkan ayat seluruhnya, ribuan ayat bisa dikumpulkan, hanya saja yang mencukupi. Beliau katakan tidak seluruh ayat dalam tentang bab tersebut, namun sekedar menyebutkan yang penting ada. Munawwihan ala abwab tauhid, yang berkesesuaian, yang cocok dengan kitab atau bab-bab tauhid. Mengisyaratkan bahwasanya ayat ini masuk di bab tauhid ini. Jadi ini muqaddimah. Syekhuna Yahya hafizallahu taala sendiri mengatakan bahwasanya mungkin untuk membaca seluruh buku dengan usia kita yang sangat terbatas, kemudian semangat pun terkadang naik turun. Buku-buku yang ada mungkin di perpustakaan kita belum tentu kita bisa membaca seluruhnya. Namun sekadar mengetahui kandungan dari isi kitab tersebut dengan membaca 2 hal, paling awal dan paling akhir. Apa itu muqaddimah? Kita jadi tahu tujuan penulis apa, maksud dan tulisan yang dibuat oleh sang penulis apa. Kemudian di akhir daftar isi. Secara global kita tahu, secara terperincinya butuh untuk baca halaman per halaman, lembar per lembar. Jadi dalam muqaddimah biasanya sang penulis dalam setiap tulisan mengemukakan kepada kita tentang materi yang beliau bawakan, tujuan penulisan, isi kandungannya apa saja, dan seterusnya. Seperti ini. Beliau katakan kepada kita bahwasanya beliau sengaja menulis ini karena dari kitab-kitab tauhid sebelumnya, bagus. Beliau tidak mencela satupun, bahkan beliau memuji. Hanya saja belum ada materi yang khusus untuk kitab tauhid dengan keseluruhan isinya adalah dalil yang sahih. Beliau mulai meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala menulis tulisan tersebut dengan judul yang telah beliau sebutkan. Dzakartu fi kitab hadza at-tauhid as-sahih. Dzakartu fi kitab hadza at-tauhid as-sahih, tauhid al-anbiya wal mursalin wa atba'ihim ma'a sahabati wal awliya'i was shalihin. Ya pun di antara keindahan dari kandungan isi buku ini, kata beliau di sini bahwa aku menyebutkan dalam tulisanku ini tauhid yang tepat, tauhidnya para nabi, tauhidnya para rasul serta pengikut mereka dari kalangan sahabat, para wali dan juga orang-orang soleh. Dia akan sebutkan contoh-contohnya bagaimana para nabi bertauhid dengan judul bab tauhid yang datang pada tempatnya.
disusulkan dengan ucapan, perbuatan dari kalangan para sahabat yang sama dengan tauhid dari kandungan judul bab tersebut, para wali dan juga orang-orang saleh. La tauhid al-musyrikin alladhi tasattara bihi ba'du mudda'il Islam min ar-rafidati was-sufiyah alladhi la mubayanata bainahum wa bain syirkil musyrikin. Bukan seperti tauhidnya orang-orang musyrik yang bersembunyi tahta sitar, bersembunyi dengan tauhid, karena mereka juga menggunakan lafaz tauhid. Oleh sebagian orang yang mengaku Islam, mengaku-ngaku bagian daripada agama Islam kaum muslimin, mubtadi'. Seperti siapa? Seperti Ar-Rafidhah dan Sufiyah yang tidak ada tauhid mereka perbedaannya dengan tauhid. Tidak ada perbedaan antara mereka dengan kesyirikannya orang-orang musyrik. Jadi mereka mengatakan itu adalah tauhid. Ternyata ditelusuri itu adalah hakikat dari syiriknya para pelaku kesyirikan. Mendatangi, akan datang nantinya satu persatu beliau bawakan. Mendatangi kuburan para wali dengan tujuan untuk meminta manfaat atau menolak mudarat. Mereka katakan ini tauhid. Termasuk menghormati para wali. Padahal itu adalah hakikat daripada kesyirikan. Memasukkan kuburan para wali di dalam masjid atau kuburan para wali dibangun di atasnya masjid, tempat ibadah. Mereka mengatakan ini menghormati para wali. Padahal itu adalah sejatinya kesyirikan. Termasuk dalam asma wa sifat tauhidnya Mu'tazilah, Jahmiyah, Asy'ariyah menafikan nama dan sifat Allah dan mereka kategorikan itulah tauhid. Padahal itulah kesyirikan. Kesyirikan dalam asma wa sifat. Dan itu semuanya beliau janjikan kepada kita, bahwasanya beliau akan sebutkan dalam kitab beliau ini. Walafzu tauhid la haja bihi al-katsiru wa amila bihi wa arafa madlulahu al-qalil. Lafaz tauhid kebanyakan dari kalangan ahlul bid'ah menggunakannya, masuk di dalamnya. Kebanyakan mereka juga mengamalkannya. Kebanyakan juga mereka mengetahui tentang mereka mengetahui tentang kandungan makna dalil yang sedikit. Ya, artinya lafaz tauhid digunakan juga oleh ahlul bid'ah. Namun penggunaan lafaz tauhid di sisi mereka sejatinya itulah kesyirikan. Ini tanbih barakallahu fikum. Nah, terkadang istilah sama, namun yang diinginkan justru kebalikannya. Lawan daripada tauhid itu sendiri. Wa hatta al-mu'tazilati وحتى المعتزلة والضلال الزائغون جعلوا أصلا من أصولهم سموه التوحيد. Sampai-sampai kaum Mu'tazilah yang sesat, yang menyimpang, mereka menjadikan salah satu dasar dari dasar-dasar akidah mereka namai tauhid. Mereka katakan tauhid. Dan mereka inginkan kaum Mu'tazilah dengan lafaz tauhid adalah nafiyus sifat, menafikan sifat, bahwasanya Allah tidak memiliki sifat. Sekedar nama tanpa sifat. Allah punya nama Al-Basir, namun bila basar, tidak melihat. Allah punya nama As-Sami, bila sam. Allah punya pendengaran, tapi nama pendengaran, tapi tidak mendengar. Allah memiliki sifat Al-Kalam, Allah memiliki nama Al-Kalam, namun tidak memiliki sifat berbicara, dan semisalnya. Cuma sekedar nama. Karena kalau mereka menetapkan alasan mereka, kalau begitu sama dengan manusia dan itu tercela, tidak boleh. Sekalian mereka nafikan. Allah tidak berbicara, Allah tidak melihat. Allah tidak mendengar. Wa adkhalu tahtahu al-qawla bi khalqil Qur'ani wa nafi sifat. Yang mereka inginkan dari tauhid tersebut, mereka masukkan di dalam pendapat mereka seperti khalqul Qur'an. Al-Qur'an adalah makhluk. Dengan tujuan mereka ingin menyebarkan pendapat buruk mereka. Allah tidak berbicara. Allah tidak berbicara. Kalau begitu Al-Quran apa? Al-Quran adalah sesuatu yang Allah ciptakan. Karena kalau menetapkan Allah berbicara, konsekuensinya Allah berbicara pakai alat berbicara seperti mulut. Nah, kalau begitu sama dengan makhluk. Makhluk dia berbicara pakai mulut. Sedangkan di balik mulut ada sesuatu yang
menurut mereka dengan tujuan untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala, di dalam mulut terdapat sesuatu yang merendahkan hak Allah. Itulah yang mereka kategorikan dengan tauhid. Jadi tauhidnya Mu'tazilah adalah ainus syirk. Wa tauhidul Jahmiyah huwa ainu ta'dili wujudillah fadlan an asma'ihi wa sifatihi. Akan datang nanti secara terperinci seperti katakan di sini saya. Demikian juga tauhidnya Jahmiyah. Tauhidnya kaum Jahmiyah. Jahmiyah merupakan pencetus yang menafikan nama dan sifat Allah. Bahkan keberadaan Allah. Makanya sampai saya sebutkan di sini. Demikian juga tauhidnya kaum Jahmiyah yang itu merupakan hakikat daripada menafikan keberadaan Allah, karena kaum Jahmiyah mengatakan Allah tidak punya nama, Allah tidak punya sifat. Dengan alasan kalau kita menetapkan bagi Allah nama, kalau kita menetapkan bagi Allah sifat, berarti kita menyamakan antara Allah dengan makhluk. Allah tidak punya nama. Ternyata di balik itu, barakallahu fikum jami'an, yang tidak punya nama, yang tidak punya sifat berarti tidak ada hakikatnya. Karena apapun yang ada di permukaan bumi ini, yang ada di alam semesta ini, tidak pernah lepas dari yang namanya nama dan sifat. Benda apapun itu. Kalau tidak ada nama, kalau tidak ada sifat, berarti tidak ada. Dan itulah mereka inginkan dari Allah. Allah tidak ada. Allah tidak punya nama, Allah tidak punya sifat. Ini tauhidnya Jahmiyah. Tauhidnya Mu'tazilah menetapkan nama, menafikan sifat. Tauhidnya Jahmiyah tidak ada nama, tidak ada sifat. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya Al-Jahmiyah ya'budu adaman wal Mu'tazilatu ya'buduna sonaman. Al-Jahmiyah ya'buduna adaman fi'ain wal Mu'tazilah ya'buduna sonaman. Al-Jahmiyah mereka menyembah sesuatu yang tidak ada. Adam. Dan Al-Mu'tazilah mereka menyembah berhala. Sonam. Sonam artinya apa? Mungkin patung, dia punya mulut tapi tidak bisa berbicara. Patung wujud telinganya ada tapi tidak bisa mendengar. Patung dia punya mata tapi tidak bisa digunakan untuk melihat. Itulah tauhidnya Jahmiyah dan Mu'tazilah. Rahimahullahu al-Imam Ibnu Qayyim. Semoga Allah merahmati Ibnu Qayyim yang ucapan beliau yang indah tersebut. Al-Jahmiyah ya'buduna adaman wal Mu'tazilatu ya'buduna sonaman. Ini yang membuat terkadang sebagian orang itu tertipu. Mu'tazilah, Jahmiyah juga menggunakan lafaz tauhid namun lain dengan tauhidnya para muwahhidun, ahlul iman. Wa ba'du jahalatil muslimin al-yawma mimman yansibuna anfusahum ila al-'ilm. Wa tauhid indahum huwa tauhid syirki la ghair. Dan sebagian orang-orang muslim yang jahil pada hari ini, muslim tapi jahil. Nah, ya mereka menisbahkan diri mereka kepada ilmu, artinya mereka kategorikan mereka adalah ulama. Ini yang bahaya. Zaman sekarang banyak tampil di hadapan umat, berbicara di hadapan umat, dianggap bahwasanya dia adalah ulama. Ternyata wa tauhidu indahum huwa tauhidul musyrikin la ghair. Tauhid yang di sisi mereka adalah hakikatnya sama dengan tauhidnya orang-orang musyrik. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Ada tokoh yang mengatakan bahwasanya ketika ditanya di mana Allah, Allah berada di mana-mana. Nah, padahal dia dai. Contoh yang lainnya juga, barakallahu fikum jami'an, mereka mengatakan bahwasanya menyerahkan sesajian kepada tempat-tempat tertentu itu bukan kesyirikan, itu adalah tradisi. Jangan campur adukan antara tradisi dengan agama dan semisalnya. Ucapan-ucapan yang global membuat syubhat. Padahal itulah hakikat daripada tauhid. Ucapan-ucapan semisal bahwasanya jangan melarang orang untuk menziarahi kuburan, karena menziarahi kubur 6. Maksudkan menziarahi kuburan para wali, karena menziarahi kuburan para wali berarti memuliakan mereka. Bukan menziarahi kuburan yang kita ingkari, namun yang kita ingkari adalah berdoa di sisi kuburan wali fulan, bahkan meminta kepada wali fulan.
Dan sedikit juga di antara mereka yang mengambil sesuatu yang ada di kuburan wali fulan tersebut, seperti entah tanahnya atau menaruh botol air di kuburan tersebut 1-2 malam, kemudian esok harinya diambil dan dianggap bahwasanya bisa menyembuhkan penyakit dan semisal ini. Mengatakan itu bagian daripada menghormati kuburan wali fulan, padahal itulah hakikatnya kesyirikan. Wa dalilu dzalika an tandur tauhid al-khaliq li Abdul Majid Az-Zindani fa innahu yuqarriru fihi tauhid ar-rububiyyah ala tariqatil aqlaniyyin. Bukti akan hal tersebut, engkau bisa lihat dari judul buku Tauhidul Khaliq milik Abdul Majid Az-Zindani, orang Yaman. Dia menulis buku ini, Tauhidul Khaliq. Ya, di dalamnya dia mengikrarkan tauhid rububiyah namun dengan caranya aqlaniyun, dengan metodenya aqlaniyun. Dia lebih menggunakan pendekatan logika daripada pendekatan dalil Qur'aniyah, hadisiyah. Nah, dia pakai akal. Ditambahkan di dalam situ juga tauhid yang keempat, katanya tauhidul hukum. Tauhidul hukum, hukumiyah. Inil hukmu illa lillah. Wa ala kulli halin, apapun itu keadaannya, fal haqqu wahidun wal batilu asyaratin bal mi'at. Wal haqqu yu'rafu bid dalil wa bihi yu'rafu ar-rijal wa la yu'rafu al-haqqu bi anna fulanan min al-bashari qalahu siwa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita kira dulu. Apapun keadaannya, hak tetaplah satu, kebenaran satu. Yang sebelah mengatakan tauhid adalah seperti ini. Yani tauhidnya para nabi, sahabat, para wali dan orang saleh. Yang sebelah mengatakan ahlul bid'ah bahwasanya tauhid adalah menafikan nama, menafikan sifat. Tauhid adalah menziarah kuburan wali fulan, meminta di sisi kuburan wali fulan. Tauhid adalah menafikan wujud keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Tauhidnya orang-orang batil. Nah, ada dua persepsi tentang tauhid dari dua jenis orang yang berbeda. Kata beliau di sini bahwasanya apapun keadaannya, al-haq itu cuma satu. Artinya ada yang benar, ada yang salah. Ada yang benar, ada yang salah. Di sinilah beliau ingin terangkan kepada kita bahwa tauhid yang benar itu seperti ini. Jadi maksud dan tujuan dari pembawaan materi ini dalam mukaddimah, beliau ingin terangkan bahwasanya tauhidnya, ingin kenal tauhid yang hak, ini dia. Adalah tulisan ini. Ketika menyelisih ini, itulah tauhidnya batil, tauhidnya Mu'tazilah, tauhidnya Sufiyah, tauhidnya Rafidhah, tauhidnya Jahmiyah. Dengan itu tujuannya, agar supaya apa? Barakallahu fikum jami'an, kita mengaku bahwasanya kita adalah pelaku tauhid. Nah, agar supaya juga amalan tauhid kita lurus, bagus, bersih. Allah kita tauhidkan dalam hal meminta, mengharap, bertawakal, tunduk, patuh, mengharap rezeki bukan kepada majikan, takut hanya kepada Allah bukan pada ancaman manusia. Artinya kajian-kajian seperti ini butuh kita mengenal lebih dekat bagaimana caranya bertauhid. Salat kita butuh tauhid di dalamnya. Bertikai kita butuh tauhid di dalamnya. Bermuamalah kita juga butuh tauhid di dalamnya. Berkeluarga bahkan kita butuh tauhid di dalamnya. Kata beliau, apapun keadaannya, al-haq cuma satu. Dan kebatilanlah yang jumlahnya itu puluhan bahkan ratusan. Dan betul. Kebatilan puluhan. Yang disyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na wa satastariqu ummati ala 72 firqah." Atau 73 firqah. Bahkan lebih daripada itu, ratusan yang namanya kebatilan. Dengan macam ragam kebatilan. Wal haqqu yu'rafu bid dalil. Al-haq itu diketahui dengan landasan hukum. Wa bihi yu'rafu rijal, dan dengan dalil pula bisa diketahui para tokoh. Tokoh tersebut diketahui bahwa di atas kebenaran atau kebatilan, tengok ke dalil. Jadi bukan menengok kepada orang, tengok kepada dalil. Wala yu'raful haqqu bi anna fulana minal bashari qalahu siwa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak bisa diketahui tentang al-haq, kebenaran, bahwa si fulan dari kalangan manusia mengucapkannya selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW pasti betul, pasti benar. Apa yang dikatakan oleh orang lain, tengok dulu.
Timbang bahwasanya dia adalah al-haq atau batil dengan dalil. Dari situlah kita ketahui bahwasanya si fulan betul atau salah. Tidak ditengok bahwasanya dia itu kalangan orang yang sudah punya pengalaman, memiliki derajat, martabat di hati masyarakat. Jadikan ini sebagai standarisasi dalam mengenal al-haq. Apa itu dalil? Dengan dalil kita bisa menilai orang itu salah atau benar. Bukan dilihat dari orang tersebut bahwasanya dia adalah orang yang terkenal. Berarti apa yang dia katakan pasti betul. Belum tentu. Berapa banyak orang terkenal ternyata dia salah. Berapa banyak orang yang pintar ternyata dia tidak benar. Tidak cukup sekadar pintar, tapi dibutuhkan adalah pintar dan benar. Benar artinya sesuai dengan dalil. Au bil ahwa'i wal adwaqi wal amzijati wal awatif. Al-haq juga tidak diketahui dengan hawa nafsu, tidak dengan sekedar merasa-rasa, bukan juga pengalaman atau mencicipi, bukan juga dengan perasaan. Itu bukan standarisasi dalam menilai itu benar atau salah. Bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan panca indera, bukan dengan pengalaman, bukan dengan berdasarkan pengalaman aku pernah benar seperti tidak. Tidak pakai pengalaman dalam bentuk benar dan salah. Perasaanku, feelingku, firasatku benar, tidak. Di dalam menilai kebenaran tidak menggunakan firasat, tidak menggunakan feeling, tidak menggunakan juga perasaan. Yang digunakan adalah dalil. Pakai dalil. Wa maqalatul musyrikin inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muhtadun. Dan perkataan orang-orang musyrik. Perhatikan orang musyrik, para penyelisih tauhid, standarisasi mereka dalam kebenaran ada dalam ayat ini. Dan standarisasi mereka salah, keliru. Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami di atas satu anutan, satu ajaran, satu agama. Dan kami terhadap jejak peninggalan mereka tersebut kami mengambil petunjuk. Jadi menurut mereka bapak kami benar. Aku ikuti dia. Nah, padahal belum tentu. Manusia biasa, bukan orang yang maksum. Kata beliau berikutnya, wa hadhihi maqalatu ba'd al-musyrikin wa ad-dhullal al-yawm. Wa maqalatu ba'd al-akhar ma'nahu annakum tukaffiruna. Ucapan yang tadi beliau katakan dari surat Az-Zuhruf, ucapannya orang-orang musyrik yang Allah nukilkan di dalam Al-Qur'an. Ini adalah ucapan sebagian orang musyrik dan orang sesat juga di zaman kita sekarang ini, sama. Nah, kalau tidak ada pada anutan nenek moyang mereka tidak mau. Mereka hanya mengambil dari anutan peninggalan bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka, orang-orang terdahulu mereka. Dan ada ucapan lain juga, sebagian yang lain, yang maknanya adalah annakum tukafiruna, bahwa kalian mengkafirkan kami. Nah, kami masih melakukan tahlilan, kami melakukan ritual pembacaan mantra atau ayat dengan tujuan untuk memanggil arwah pada setiap malam Jumatnya, setiap pekannya. Kami melakukan ritual untuk menziarahi kuburan wali fulan dan berdoa di sisi kuburan wali fulan karena afdol. Kita adalah manusia biasa yang banyak salah, sedangkan para wali memiliki kelebihan posisi di hadapan Allah. Maka mereka, artinya patut untuk kita berdoa di sisi kuburan mereka. Agar mereka lah yang menyampaikan kepada Allah. Au idza kana aba'una kuffar, atau ucapan mereka yang lainnya juga, berarti kalian menganggap kami kafir, atau kalian menganggap bapak kami kafir dengan amalan seperti itu. Toh kalau memang hakikatnya seperti itu tidak ada salahnya. Karena setiap yang menyelisih tauhid artinya adalah syirik. Dan syirik artinya konsekuensinya kekufuran. Diperinci lagi tentang apa itu syirik asghar atau syirik akbar. Di sana ada perinciannya, nanti akan datang pada pembahasannya. Wa maqalatul mu'minina shadiqin, adapun ucapan orang-orang mukmin yang jujur. Nah, ketika diajak untuk berhukum dengan hukum Allah. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ucapan orang yang beriman, yang jujur. Kami mendengar, kami taat. Ampunan Engkau wahai Rabb kami yang kami inginkan. Berikan kepada kami. Serta kepada Engkau lah, hanya kepada Engkau lah kami
Atau hanya kepada engkau lah tempat kembali. Al-masir, tempat untuk menuju. Nah, al-masir mubtada muakhar, ilaika jar majrur syubuh jumlah, khabar muqaddam. Ta'khiru ma haqqu taqdim, wa taqdim ma haqqu ta'khir, yufidul hasr. Hanya kepada engkau lah. Nah, tempat kembali. Ini beliau isyaratkan kepada kita bahwasanya inilah ucapan orang mukmin. Kalau dia orang mukmin, hendaknya seperti inilah ucapan dia ketika diajak berhukum kepada hukum Allah. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Wa maqalatuhum kama qala Allah Ta'ala, dan ucapan mereka, ucapan orang mukmin yang jujur. Sebagaimana Allah Ta'ala katakan, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'tillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak pantas bagi laki-laki mukmin dan perempuan mukminah. Orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan. Apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu perkara, kemudian boleh bagi dia untuk memilih perkara yang lain. Nah, artinya apa? Itu tidak pantas. Allah tetapkan A, sudah, ayo kita ikuti semuanya A. Jangan Allah tetapkan A, kita maunya C. Menyelisih apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Karena itu adalah perbuatan kemaksiatan. Itu adalah perbuatan kemaksiatan. Makanya Allah tutup dengan ayatnya, "Wa may yasillahu wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Dan barang siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Menyelisih keputusan Allah, menyelisih keputusan Rasulullah adalah maksiat. Dan maksiat adalah kesesatan. Ya, beliau ingin isyaratkan kepada kita di sini tauhidnya para nabi, tauhidnya para sahabat, tauhidnya para wali dan orang-orang soleh adalah tauhid yang tepat. Ikuti itu. Ketika datang kepada kita tentang tauhid mereka, ucapan kita sebenarnya adalah sami'na wa ta'na. Bukan ketika para nabi atau para sahabat atau tauhidnya para wali dan orang soleh disodorkan kepada kita mengatakan inna wajadna aba'ana ala ummah. Sungguh kami mendapati bapak-bapak kami di atas satu anutan, satu ajaran. Wa qala ta'ala, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Ayat berikutnya juga boleh dibawakan. Masih tentang ucapan dari orang mukmin yang jujur. Sekali-kali tidak, demi Rabb engkau, mereka tidak beriman. Allah penekanan pertama bersumpah atas namanya sendiri. Wa rabbik, demi Rabb engkau. Penekanan berikutnya bahwasanya ini wanti-wanti dari Allah bahwasanya mereka tidak beriman. Siapa mereka tersebut? Wawunya kembali kepada siapa? Yang tidak beriman adalah hatta yuhakimuka fima shajara bainahum, sampai mereka berhukum kepada engkau dengan apa yang mereka perselisihkan di dalamnya, atau berselisihkan sesama mereka di kalangan mereka. Jadi orang yang bertikai, berselisih harus berhukum dengan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak berhukum dengan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minun, mendapatkan keimanan. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kemudian mereka tidak mendapat dalam jiwa-jiwa mereka, diri-diri mereka rasa berat dari apa yang engkau hukumi. Jadi selain berhukum, suka atau tidak suka, cocok atau tidak cocok, berat ataupun ringan, harus dengan lapang dada, jangan ada keberatan di dalam dada. Wa yusallimu taslima, dan berserah diri. Nah, apapun keputusannya siap. Karena barakallahu fikum jami'an, al-haq dhalatul mu'min. Ainama wajadahu akhadahu atau ittaba'ihu. Nah, yattabi'uhu. Al-haq adalah perburuan setiap muslim. Barang carian, barang yang diburu oleh setiap mukmin adalah al-haq. Dimanapun dia mendapatinya, dia akan mengambilnya. Jadi ketika datang al-haq, meskipun menyelisih tradisi yang dahulunya kita lakukan, intinya al-haq, siap untuk meninggalkan apapun itu ketika itu menyelisih al-haq.
Nah, ketika datang al-haq dengan lapang dada. Jangan merasa berat sedikit pun. Meskipun itu adalah sesuatu yang mungkin menyelisihi kebiasaan dan tradisi kita dahulunya. Al-haq tetaplah al-haq. Dan siap untuk berubah. Nah, subhanallah kalau kita baca tentang sejarah para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, secara global adalah salafun salih. Nah, mungkin mereka memiliki tradisi, kebiasaan buruk yang mereka lakukan secara turun-temurun. Mungkin bertahun-tahun, berpuluh tahun mereka telah melakukannya, namun ketika datang ayat, datang hadis, kemudian menyelisih tradisi mereka siap untuk meninggalkannya. Meskipun yang mereka korbankan mungkin adalah jiwa, raga dan juga harta. Ayah tiri dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, namanya Thalhah bin Ubaidillah, saudagar kaya, namun ternyata bisnisnya dia tersebut berkecimpung di dalam minuman keras. Nah, impor minuman keras masukkan ke kota Madinah. Namun ketika ada pengharaman dari Allah Subhanahu wa taala, datang sampai berita kepada dia, seluruh stok minuman keras dia di dalam gudang dia diperintahkan Anas keluarkan, tumpah semuanya. Padahal subhanallah, harta, uang. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan haram, mereka juga yakini itu adalah haram. Bukan yang dinilai adalah kerugian dunia. Karena kalau tetap dipertahankan tradisi yang ternyata menyelisih al-haq, ruginya di akhirat dan itu lebih besar. Dalika khusranul mubin. Dalika huwal khusranul, itulah kerugian yang lebih besar. Mempertahankan kebatilan hanya demi mendapatkan perkara-perkara duniawi, sekedar duniawi. Itu yang membedakan orang dahulu dan orang sekarang. Nah, wa qala Allah jalla fi ula, dan berkata Allah yang mulia ketinggiannya, ya ayyuhalladzina amanu la taqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillahi ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim. 5 ayat dari awal surat Al-Hujurat. Kita artikan, wahai terhadap orang-orang beriman, janganlah mengedepankan, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Jangan membuat keputusan lebih daripada keputusan Allah dan Rasulnya. Jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha melihat, Maha mengetahui. Lanjut ayatnya lagi. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mengangkat suara-suara kalian lebih daripada suara Nabi. Nah, ungkapannya di sini adalah bahwasanya hormat kepada Nabi, taat kepada Nabi dengan cara suara kita rendahkan. Makna yang lainnya juga adalah bahwasanya ketika kita mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diam, simak, dengar. Kemudian jangan membantah dengan cara mengangkat suara lebih tinggi atau mau menolak hadis tersebut dengan suara kita. Wala tajhar lahu bil qaul. Janganlah mengeraskan suara kalian kajahri ba'dikum li ba'din, seperti mengangkat suara keras kalian kepada sebagian yang lainnya. Berbincang dengan Rasulullah SAW memiliki adab. Jangan berbincang kepada beliau sebagaimana kita berbincang dengan saudara kita, mungkin saling berteriak, mengangkat suara. La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha. Janganlah kalian menyeru beliau kepada sesama kalian sebagaimana kalian menyeru kepada sesama kalian. Panggil beliau dengan lafaz ya Nabi, ya Rasul. Adapun orang Yahudi manggil dengan lafaz ya Abul Qasim. Misalnya yang terjadi adalah antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Akan terhapus amalan-amalan kalian dalam keadaan kalian tidak sadar. Ungkapan di dalam Al-Quran terhapus amalan berarti adalah kekufuran. Amalan.
Nah, tidak akan terhapus. Amalan kebaikan yang pernah kita lakukan di hari terdahulu tidak akan terhapus kecuali dengan satu amalan ini, kekufuran. Jadi maksud dengan terhapusnya amalan adalah kufur ketika menyelisih konsekuensi dari ayat ini. Innal ladzina yaghudduna aswatahum inda Rasulillah, orang-orang yang merendahkan suara mereka di sisi Rasulullah, ulaikal ladzina amtahana Allah qulubahum littaqwa, mereka itulah orang-orang yang Allah uji hati mereka dengan ketakwaan. Ini orang-orang yang tepat. Merendah suara di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ganjarannya apa? Lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim, bagi mereka ampunan yang besar. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun, orang-orang yang memanggil engkau namun dari balik ruangan. Artinya tidak sopan. Panggil Rasulullah dengan angkat suara keras. Nah, berhadapan kalau mau berdiskusi, berbicara. Bukan boleh di ruangan yang lain kita ruangan yang lain kemudian berteriak, wahai Rasulullah. Kata beliau di sini, kata Allah Subhanahu wa taala di sini, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun, orang-orang yang menyerang kau dari balik bilik-bilik, dari balik ruangan, dari balik rumah-rumah istri Rasulullah SAW. Kebanyakan dari mereka adalah tidak berakal. Kebanyakan mereka tidak berakal. Itu bukan perkara yang mencontohkan akal orang sehat. Mengangkat suara keras, mengganggu orang lain, membuat berisik. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Seandainya mereka bersabar sampai engkau keluar kepada mereka, niscaya itu lebih baik bagi mereka. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha mengampuni, Maha menyayangi. Nah, 5 ayat ini berkaitan dengan apa yang kita barusan sebutkan di atas, bahwasanya ketika datang tauhid yang tepat, tauhidnya para nabi, tauhidnya para rasul, tauhidnya para sahabat, hendaknya diterima. Barang siapa yang tidak menerima, konsekuensinya di sini. Dikatakan tidak berakal, dikatakan dia akan terhapus amalannya, wallahul musta'an. Nah, masih tersisa insyaallah satu pertemuan lagi dalam menyelesaikan tentang mukadimah. Insyaallah kita akan lanjutkan pada lain kesempatan. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pertemuan kita di malam hari ini berbarokah, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.